Nah, kemudian bagaimana penyampaian usulan pelaksanaan pembelajaran tatap muka? Yang pertama adalah Bapak Ibu semuanya tentunya harus menyampaikan surat permohonan kepada Kemenag yang dilampiri dengan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah daftar periksa kesiapan PTM dari EMIS. Kemudian kedua adalah daftar verifikasi kesiapan PTM dari pengawas BINA yang dilakukan waktu tahun 2020. Kemudian ada surat rekomendasi PTM dari Satgas Penanganan tingkat kecamatan atau desa setempat. Kemudian daftar PTK penerima vaksin, lalu adalah surat pernyataan orang tua atau komite, kemudian ada SK Tim Satgas COVID-19, RA Madrasah, kemudian ada pelajaran. Nah, semua itu nanti dibundel dalam satu jilid, kemudian di depannya ada surat permohonan format yang sebagaimana sudah diedar. Mohon maaf, Pak Anja, saya share screen dulu ya. Nah, formatnya ini, kop surat madrasah. Di atasnya kop surat madrasah, kemudian titik mangsa Agustus, boleh dimulai besok tanggal 30 misalnya. Kemudian ke bawahnya seperti ini. Bagaimana mekanisme penyampaiannya? Sekarang kita masih level dan tidak dianjurkan untuk, mohon ini untuk penyampaian ke Kemenag oleh KKM setempat atau KKM wilayah, KKRA kalau di KKMI, KKMTS, dan KKMA. Silakan di kolektif. Nanti yang menyampaikan ke kantor Kemenag cukup 1 orang. Nah, terkait daftar periksa kesiapan PTM dari EMIS. Nah, ini sebetulnya rujukannya itu ke SKB. Itu setiap pada SKB ini poin tersebut selalu muncul, yaitu pada halaman, sebentar saya buka dulu ya. Nah, di sini dari lampiran SKB tersebut ada muncul bahwa setiap kepala satuan pendidikan pada anak usia dini, PAUD, kemudian pendidikan dasar dan menengah wajib dan atau memperbaharui daftar periksa halaman Dapodik untuk Kemendikbud, kemudian pada halaman EMIS untuk Kementerian Agama atau untuk madrasah. Nah, untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan PTM terbatas paling lambat pada tahun ajaran atau tahun 2021-2022. Nah, kalau waktu 2020 yaitu pada semester ganjil, aplikasinya itu tersedia web EMIS. Nah, ini nih emispendis.go.id/e/tc19. Bentar saya share dulu. Hanya mereview saja ya yang tahun lalu. Tahun ini belum begitu tahu saya informasinya untuk daftar periksa ini. Nah, ini daftar kesiapannya atau web yang bisa diakses Bapak Ibu semuanya melalui web emispendis.kemenag.go.id/e/tc19. Ini juga di SKB itu muncul.
Nah, yang ini nih di SKB ada nih Emis Pendis, Emis Dep, sama aja sih sebetulnya. Nah, Gitu, Mas. yang jadi pertanyaannya itu apakah web ini masih bisa diakses atau tidak. Nah, saya coba tadi sih sampai saat ini ternyata web ini bisa diakses gitu. Bukan belum bisa ya, tidak bisa diakses. Nah, saya coba masukin beberapa akun tapi sayang sekali tidak bisa diakses. Kemudian koordinasi dengan tim Emis pusat tadi dan kebetulan baru di. Nah, untuk daftar kesiapan belajar mengajar TPM pada web Emis ini belum diaktifkan kembali karena di Kemenag itu kan sedang migrasi sistem dari Emis lama ke Emis baru yaitu 4.0. Nah, dengan adanya sistem yang baru, maka daftar kesiapan atau PTM juga mengalami perubahan. Perubahannya itu belum dipublikasikan atau ya memang belum ada gitu. Nah, untuk mensiasati nanti kita tunggu saja kebijakan Pak Kepala dan Pak Kasih harus seperti apa. Kalau misalnya tetap memberlakukan yang emis, itu memang agak repot lah, nggak ada datanya gitu. Kecuali mungkin Bapak Ibu semuanya pernah paling tidak print screen daftar kesiapan ini pada semester pada tahun 2020, atau juga kalau misalnya ada fasilitas Bapak Ibu telah mengunduh barangkali itu bisa dilakukan. Tetapi kalau belum memiliki itu semua, maka kita akan tunggu kebijakan dari Pak Kepala dan Pak gitu. Hanya untuk menunggu kesiapan dari server pusat, kita belum tahu kapan. Tetapi untuk menggantinya yang belum ada mungkin bisa menggunakan poin 3 di checklist permohonan izin penyelenggaraan PTM. Poin 3 yang sudah diedarkan tadi, yaitu daftar verifikasi kesiapan PTM dari para pengawas yang pernah dilaksanakan pada tahun 2020. Gitu. Angkel itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebetulan Pak Kasih sudah di ruangan. Dan sesi kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti kan bisa diatur oleh moderator. Wilujeng Sumping, Pak Kasih. Hapunten Mayunan tadi teh kanggo ngantosan Bapak serang Pak Kepala. Ya. Nuhun Pak Budi ya. Cek modulasinya kumaha. Saya Pak. Ya. Alhamdulillah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng Sumping oge ka Pak Kepala Kantor. Oh iya, Pak Kepala sudah hadir. Wilujeng Sumping, Pak. Buka. Ya. Mangga Pak Kasih, sawitan. Ya, mangga Pak. Ya, host silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Kantor yang kami hormati, Pak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah yang kami hormati, Pak Ketua Pokjawas Pendidikan Madrasah yang kami hormati, Bapak Ibu para pengawas pendidikan madrasah, Bapak Ibu para kepala madrasah, dan juga para kepala RA se-Bandung Barat yang kami hormati, rekan-rekan JFT dan JFU Seksi Penmad yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali dalam media daring melalui Zoom ini dalam kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas untuk madrasah dan RA di Bandung Barat. Untuk kelancaran kegiatan pada malam ini, mari kita buka dengan membacakan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Kasih Penmat untuk memandu kegiatan pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Anjas sebagai host. Recording in Bismillahirrahmanirrahim. progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Robbi sholli sodri, wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati Pak Ketua Pokjawas dan juga para pengawas jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah. Yang saya hormati juga para kepala madrasah negeri se-Kabupaten Bandung Barat. Yang saya hormati para ketua KKM, baik itu jenjang MI, MTS dan juga MA. Yang saya hormati juga ketua KKRA tingkat kabupaten beserta jajarannya beserta tingkat kecamatan, dan juga Bapak dan Ibu seluruh peserta para kepala RA dan kepala madrasah semua jenjang, baik dari Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah dan juga Aliyah se-Kabupaten Bandung Barat. Dan tidak lupa juga yang kami hormati para JFT dan JFU dari Seksi Penmat yang hadir pada saat ini, serta host dan juga rekan-rekan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Sayyid Al-Anbiya Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, dan juga sampai kepada kita sekalian selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak yang saya hormati, izin saya menyampaikan agenda kegiatan pada hari ini yang terkait dengan sosialisasi untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di level 3 di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Sesuai dengan edaran Bupati PLT Bupati Kabupaten Bandung Barat yang nomor 360 pada tanggal 24 Agustus tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di tingkat Kabupaten Bandung Barat, dan juga surat edaran dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat tentang pengaturan pelaksanaan PTM terbatas pada masa PPKM level 3. Untuk itu pada agenda kegiatan pada hari ini alhamdulillah apa yang kita tunggu-tunggu, apa yang kita harapkan minggu kemarin itu sudah kita terima pengumuman tentang pemberlakuan level 3, di mana di dalam level 3 itu bahwa pembelajaran tatap muka terbatas itu dibolehkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami dari Kementerian Agama akan melakukan menyampaikan sosialisasi terkait kegiatan tersebut, meskipun secara ketentuan edaran dari Bupati itu hanya berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus sampai dengan hari besok Senin. Tapi intinya ini kita perlu menyampaikan informasi untuk persiapan-persiapan dan berharap dan mudah-mudahan pada minggu berikutnya dalam pengumumannya itu kita masih bisa tetap di level 3, malah mudah-mudahan saja kita bisa turun sampai ke level 2. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami mohon pada yang terhormat Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat untuk dapat memberikan arahan dan pembinaannya serta kegiatan-kegiatan yang lainnya, dikarenakan dengan persiapan tatap muka tersebut ini banyak sekali hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan juga perlu diinformasikan kepada Kepala Kantor, terutama pada tahun 2020 ini untuk
melaksanakan tatap muka ini perlu ada izin dari orang tua dan juga izin daripada gugus tugas dan juga ada hasil verifikasi dari tim verifikator yaitu pengawas bina. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami sudah menyampaikan informasi kepada seluruh kepala madrasah dan juga para pengawas langkah-langkah apa saja yang perlu disiapkan untuk PTM terbatas tersebut. Dan salah satunya adalah mengusulkan untuk izin dari Kementerian Agama yang sudah dilampiri dengan kelengkapan-kelengkapan yang ada di dalam lampirannya. Tetapi untuk melengkapi tersebut ini tidak semudah apa yang membalikkan telapak tangan karena ada harus berkoordinasi dengan tim gugus tugas tempat baik itu kecamatan maupun dari desa. Juga untuk itu ada izin dari orang tua. Meskipun izin dari orang tua ini sudah berjalan dari tahun 2020, mudah-mudahan ini masih sudah lengkap. Mudah-mudahan ini sudah lengkap dan sekarang tinggal mengirimkan data-datanya bahwa ini sudah ada izin dari orang tua. Dan juga ada hasil verifikasi dari para pengawas. Pada tahun 2020-2021 itu awal sudah dilakukan beberapa madrasah yang diverifikasi oleh para pengawas, tetapi belum semua dilaksanakan karena terbentur atau dengan adanya PPKM darurat, jadi tidak semua bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan diberlakukannya PPKM ketiga level 3 sekarang, bagi yang sudah mendapatkan rekomendasi dan hasil verifikasi dari para pengawas, nanti dipersilakan untuk segera ditindaklanjuti untuk berkoordinasi dengan tim gugus tugas tempat. Dan bagi yang belum, ini nanti kepada para pengawas, dan bagi yang pada saat kemarin belum memenuhi syarat, silakan untuk diverifikasi ulang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena dengan ketentuan hasil verifikasi maka nanti bisa diusulkan ke tingkat kabupaten. Dan mohon kepada para pengawas nanti agar bisa memantau persiapan dan mengawal persiapan pelaksanaan PTM tersebut, karena untuk bisa berjalannya izin dari Kementerian Agama ini harus bersama-sama antara para kepala madrasah, kepala era dengan para pengawas binanya, berikut dengan tim gugus tugas tempat supaya semuanya bisa memberikan informasi. Dan juga mohon kepada para kepala madrasah dan era apabila nanti berkoordinasi dengan tim gugus tugas agar diberikan penjelasan dan data-data serta bukti-bukti yang bisa dijelaskan sehingga mereka itu bisa memahami dan mengerti tentang bagaimana persiapan itu sudah betul-betul matang dan sudah betul-betul siap. Oleh karena itu mohon kepada yang terhormat Pak Kepala Kantor pada kesempatan yang berbahagia ini pada malam hari ini mohon dapat memberikan arahan dan pembinaan serta masukannya serta langkah-langkah yang bisa mempersiapkan PTM tersebut dengan maksimal sehingga kami dari tim dari Penma dan juga para kepala madrasah dan juga para pengawas bisa langsung melaksanakan tindak lanjut daripada surat edaran tersebut. Begitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Kepala Kantor untuk menyampaikan. Bila topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kencang-kencang lagi. Cum. Baik. Terima kasih Pak Kasih. Izin Anja, Auzi, host. Saya cek suara dulu ini gimana? Bisa terdengar secara jelas? Jelas Pak, saya Pak. Jelas. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat serta seluruh jajaran JFU, JFT di lingkungan Seksi Penmat. Yang saya hormati Bapak Pengawas Madrasah serta para pengawas Korwas masing-masing satuan pendidikan dari RAMI, MTS, dan MA. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para pengawas BINA se-Kabupaten Bandung Barat. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu sekalian, para kepala madrasah aliyah, sanawiyah, dan ibtidaiyah, serta kepala Raudhatul Atfal se-Kabupaten Bandung Barat yang saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan, dan terus kita berkhidmah di dunia pendidikan ini meskipun dalam suasana pandemik yang masih menyelimuti kita, yang masih menyelimuti wilayah kita, masih menyelimuti negara kita, bahkan dunia. Bahkan Bapak Ibu, para kepala yang saya muliakan, menurut prediksi para ahli, baik ahli epidemiologi, ahli kesehatan, kemungkinan besar ini, pandemik ini tidak akan hilang, tetapi nanti menjadi endemik, dari epidemik menjadi endemik, penyakit-penyakit yang bersifat lokal, dan itu bahkan akan menjadi tambahan penyakit yang bukan tambahan, mata rantai penyakit yang sama dengan yang sudah ada, seperti penyakit pada usia anak-anak, cacar, polio, kemungkinan akan seperti itu, yang memang memerlukan vaksin. Kan cacar polio itu kan memerlukan vaksin. Kemungkinannya nanti akan seperti itu. Naudzubillah lah. Tapi yang paling penting adalah kullu da'in dawaun. Ini setiap penyakit ada obatnya. Nah, obatnya ini yang harus segera bisa ditemukan oleh para ahli, terutama yang menangani itu. Karenanya maka para pejabat negara kita, bahkan Bapak Presiden, Pak Menteri Kesehatan juga, atau juga menteri yang lain, termasuk Menteri Agama kita, bahasa kita bersanding dengan pandemik itu, dengan COVID itu ya memang akan seperti itu maksudnya. Bersanding itu artinya memang kita jadi berbarengan saja gitu dengan pandemik itu. Jadi ini tentu adalah menjadi hikmahnya kita terbesar, Bapak Ibu, para kepala madrasah, RA, dan Bapak Ibu pengawas, bahwa kita tidak boleh lengah dengan kesehatan. Kira-kira kata kuncinya itu. Kita tidak boleh lengah lagi dengan kesehatan. Itu sebabnya grand desainnya pemerintah kan tidak berarti sendirian, karena di dalamnya, di belakangnya para ahli yang kita sering bahasakan dengan keadaan yang new normal. Normal tetapi normal baru. Ini terkait dengan aspek perilaku kita yang berubah dari yang sebelum pandemi COVID ini berlangsung. Apa artinya? Kita harus rajin cuci tangan, kita harus selalu pakai masker, kita harus pakai jaga jarak, dan seterusnya. Ini sudah menjadi habit. Saya sekali lagi sering kata habit.
Sudah menjadi pembiasaan nih. Jadi normal tetapi new, baru. Barunya itu tambahannya itu dengan tadi, dengan pembiasaan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan lagi kita dibiasakan dengan kembali lagi ke normal. Pandemi kayak orang habis hajatan atau kena badai, lewat udah kembali lagi ke kebiasaan lama. Tidak begitu. Jadi kebiasaan kembali kepada suatu keadaan yang lama tetapi dengan kondisi yang baru. Itu yang dimaksud dengan new normal. Apa kondisi yang baru itu? Perilaku yang baru, habit yang baru, kebiasaan yang baru. Yaitu yang tadi menjaga jarak, kesehatan, pakai masker dan seterusnya. Itu yang saya memprediksi berdasarkan informasi dari beberapa referensi yang kita dapatkan, seperti itu kondisi itu. Tidak terkecuali juga terkait dengan aspek proses pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan kita. Di lingkungan satuan pendidikan kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya banggakan, Pak Kasih, data terkini menunjukkan untuk Kabupaten Bandung Barat sesungguhnya ini kita mengalami progres yang menurun, bagus. Bandung Barat kita bagus. Sebutlah yang terkonfirmasi itu hanya ini ya, saya ini lupa belum saya kirimkan. Mungkin nanti sewaktu boleh juga ini. Nah, Bandung Barat itu kita kalau progresnya adalah bagus. Bagusnya bagus menurun maksud saya. Dari aspek tingkat kesembuhan itu bagus. Nah, contoh kita yang terkonfirmasi per hari ini 18.000 sampai hari ini maksud saya 18.868. Bapak udah kirim kan Pak? Nah, ya Pak, ya, yang sudah sembuh 18.030 yang sudah sembuh. Jadi yang 1.000 kita memang tetap ini ada yang tanya, Pak kenapa sih kalau sudah sembuh tuh jangan dihitung lagi tuh Pak? Jangan ya, enggak, karena memang ini harus menghitung data secara keseluruhan. Itu ada yang bertanya ke saya seperti itu. Jadi pemerintah harus menghitung secara keseluruhan. Umpamanya ada 4 juta sekian secara skala nasional tuh. Skala nasional, nah itu. Nah ini 18.868. Ini Bandung Baratnya ini. Padahal di atasnya ini ada yang secara nasionalnya. Ya gitu. Nah yang sembuh itu 18.030. Yang terkonfirmasi itu ya 18.030. Yang sembuh 500 yang masih aktif 580. Yang masih aktif 80. Yang meninggal, nah ini Bapak, Ibu, ini biar tahu juga, yang meninggal kita itu ada 258. Coba lihat tanda panah, yang meninggal berarti naik itu 0 kasus. Ini sejak kemarin kita sebetulnya 0 kasus. Yang sembuh juga naik 79. Nah, jumlah yang kasus yang aktif itu turun 79. Itu kan berarti kita bagus kan? Jadi 4 kasus hari ini kita. 4 kasus kita hari ini Bapak Ibu sekalian ya, kita biar tahu semuanya. Kita 4 kasus itu. Jadi yang sembuhnya kita 79, naik berarti kan yang kasus yang aktifnya yang menurun berarti 79 karena tadi 79 itu. Yang 4 kasus itu yang hanya 4 kasus kita yang terkonfirmasi. Yang meninggalnya 0%. Saya tidak akan ini ya karena sebetulnya ada di kecamatan dan sebetulnya sebaran. Nah, saya turunkan. Ini zonasi tingkat RT ada. Nah, kemarin kita RT itu ada beberapa RT yang zona merah. Yang ke bawahnya. Nah, ini sekarang sudah 0 RT-nya. Kemudian zona oranye 8 RT, zona kuningnya 336 RT, dan zona hijaunya 8.609. Jadi jumlah RT kita sejumlah inilah se-Kabupaten Bandung Barat itu. Termasuk juga progres dan seterusnya.
Nih, sebetulnya sampai tingkat desa pun kita ada, Pak. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu para kepala, para pengawas memerlukan juga silakan. Nanti tadi progresnya itu coba kita lihat. Nah, kita Agustus itu sudah tingkat kesembuhannya sudah cukup bagus lah. Kasus jumlah kasus juga kita menurun dan seterusnya. Itu ada yang merah itu yang aktif, yang sembuh, terus yang warna biru itu yang hitam-hitam itulah yang meninggal. Nampak kita agak landai kan. Landai gitu ya kalau yang meninggal itu. Tuh, kita dari mulai kemarin 0. Nah, kemarinnya kita ada 3 orang. Kemarin 2, kemarin 0. Bapak Ibu amati. Ini kan penting data ini terusnya. Terus juga yang merah itu yang terkonfirmasi positif juga terus menurun. Yang hijau itu yang tingkat kesembuhan juga terus naik kayak gunung gitu kan. Nah, sebetulnya itu kita. Tapi, nah ini ada tapinya. Kenapa kita dibandingkan dengan kabupaten lain? Saya punya data juga punya kabupaten lain. Tapi kenapa kok kita ini tidak langsung turun ke zona 2, ke level 2? Nah, inilah kita hidup berdampingan, kita tidak bisa dipisahkan, tersekat, ya, tidak ada tembok antara Bandung Barat dengan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, dengan Kabupaten Bandung dengan Cimahi. Nah, karena aktivitas mobilitas masyarakat kita di Kabupaten Bandung ini orang Bandung Barat, ada yang bekerjanya di Cimahi, ada yang usahanya di Cimahi, ada usahanya di Kota Bandung dan mobilitasnya tinggi. Inilah dalam bahasa Satgas ini yang terkait dengan aglomerasi. Ya, aglomerasi yang terkait dengan kewilayahan. Nah, boleh jadi memang di Kota Bandung tinggi, boleh jadi di Kabupaten Bandung tinggi, di Cimahi tinggi, umpamanya begitu kita rendah, akhirnya kita juga terbawa. Nah, ini yang disebut dengan wilayah Bandung Raya ini, yang kita mau tidak mau kita juga terbawa. Nih, sekedar pengetahuan Bapak-Bapak Ibu sekalian terkait dengan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak para pengawas, para kepala madrasah, para kepala RA. Nah, kembali kepada yang tadi Pak Kasih sampaikan, ini bagaimana hubungannya dengan pelaksanaan aktivitas masyarakat termasuk juga proses pembelajaran PTM, pembelajaran tatap muka. Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari apa itu Bapak yang rapat di Hari Kamis, Pak. Hari Kamis. Kamis ya Pak, ya, Kamis di Lembang itu di Hotel Sangria itu, Hotel Sangria. Ya, di belakang itu tuh ya. Kita dengan para pejabat Pemda semuanya, Pak Sekda, asisten, para asisten, kepala dinas, dan saya termasuk yang mohon maaf agak vokal untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama, termasuk tentang pernikahan, vaksinasi pesantren, termasuk tentang PTM ini, pembelajaran tatap muka ini. Itu saya sampaikan bahwa kita dengan Pak Asep, Kepala Dinas Pendidikan, dan saya yang lebih ininya, karena ini penting juga. Saya bilang kalau bicara, bahkan saya sampaikan data tentang 87% sebetulnya proses pembelajaran daring itu sangat tidak efektif. Dan seterusnya lah. Tetapi ini kan dalam rangka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kesehatan yang utama ini terkait dengan pandemik ini yang harus diutamakan ketimbang proses pembelajaran atau ekonomi yang lain atau ibadah juga. Karena ini kesehatan menyangkut hal yang utama. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita ibadah kalau kita dalam kondisi tidak sehat. Nah, karena itu sekarang sudah di level 3 menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 35 sebagai dasar rujukan kita bahwa level 3 itu proses pembelajaran sudah mulai dibolehkan dengan persentasenya 50% ya Pak Kasih ya. Ya. Itu dan 33% untuk tingkat PAUD, kan begitu ya? Ya. Nah, cuma bagaimana ini proses pembelajaran itu tentu ada syarat dan rukun. Pak Kasih tadi sudah menyampaikan, bahkan juga share kaitan dengan item checklist apa saja dan seterusnya yang ini termasuk juga kesiapannya. Tadi Auji
Fauji sudah menyampaikan juga Bapak Ibu sekalian kesiapan yang terkait dengan itu. Satu hal dari yang terkait dengan itu tetap SE Bupati ini juga merujuk kepada beberapa dasar. Di samping surat edaran Menteri Dalam Negeri juga surat keputusan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Pada tahun 2021 itu yang terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19 itu. Tetap patokannya itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini yang di samping yang saya juga sampaikan, nanti Pak Kasih juga mungkin sudah dijelaskan kaitan dengan apa saja yang harus dilakukan oleh pihak madrasah, pihak RA, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama adalah di samping kesiapan tentang sarpra, yang kedua adalah kesiapan tentang diri kita. Tentang diri kita pastikan, Bapak Ibu, para pengawas, para kepala madrasah, pastikan bahwa seluruhnya, ini para pengawas kita, yang artinya saya teman-teman di jajaran saya yang di lapangan ini, Bapak Ibu para pengawas madrasah, pastikan itu sudah divaksin. Para kepala madrasah semuanya sudah divaksin. Para pendidik dan tenaga kependidikan semuanya sudah divaksin. Pastikan itu. Nah, Pak Kasih, saya minta ini Bapak pengawas yang sebenarnya, ya, kalau yang belum divaksin segera informasikan belum divaksin. Jangan sampai sudah divaksin, belum divaksin ngakunya sudah divaksin. Itu. Kalau memang nanti Pak tidak bisa divaksin mungkin karena ada komorbid. Nanti seperti apa cara komunikasi pergaulannya dan seterusnya dan seterusnya. Ini dulu maksud saya, hal ini yang penting untuk juga Pak Kasih, para pengawas, para kepala madrasah pahami. Ada teman-teman guru mungkin yang ternyata ini belum divaksin. Kenapa belum divaksinnya? Nah, ketinggalan atau apa, belum ada kesempatan. Nah, segera nanti kita data, kita usulkan supaya divaksin Pak Kasih, Pak pengawas, Bapak Ibu pengawas. Itu nanti kita kumpul di mana, kita minta itu vaksinnya. Itu nanti kita dorong. Kalau memang tanpa ada uzur, tanpa ada halangan. Tapi semata-mata karena belum ada kesempatan atau mungkin karena ada halangan. Tapi kalau belum divaksinnya karena penyakit, komorbid atau apa, nah nanti penanggulangannya seperti apa? Ini pastikan karena ini menjadi syarat. Syarat ini kalau tatap muka harus sudah divaksin. Kita sampaikan sering berulang-ulang bahwa divaksin ini dalam rangka untuk membangun imunitas kita, kekebalan kita. Bahkan sekarang, nah kemarin juga sudah heboh, saya pikir juga kalau sudah merata nanti untuk tenaga pendidik ini menjadi garda terdepan, maka juga perlu ada booster ini. Nah ini kan agak mungkin Pak Kepala, para pengawas ada booster itu apa? Booster itu vaksin yang ketiga untuk penguat maksudnya. Tapi sekarang yang sedang diutamakan adalah tenaga kesehatan dulu. Boosternya itu ada 2 merek vaksin, Moderna atau Pfizer. Nah, Moderna dan Pfizer itu. Kita juga belum, para pejabat juga di Pemda Kabupaten juga belum itu. Dan tetapi itu ada beberapa inilah. Kalau yang Moderna itu konon katanya tingkat efikasinya 94%, tetapi efek sampingnya ini yang kuat. Meriang, demam. Nah, ini yang harus juga kita waspada. Itu yang booster lah. Tapi yang pokoknya itu adalah vaksin tahap 1 dan tahap 2 yang 2 kali itu. Nah, berikutnya setelah pendidik, tenaga pendidik juga vaksin, juga siswa. Ini siswa. Nah, bagi siswa yang 12 tahun sampai 17 tahun, ya itu harus ada izin orang tua. Ini sudah saya sampaikan juga, saya ke Pak Kadinkes, Pak Kasih, Bapak Ibu para kepala madrasah, Bapak Ibu pengawas, bahwa saya bilang Pak Kadinkes, alhamdulillah terima kasih. Kami para kepala madrasah, terutama aliyah, sanawiyah, ini saya sampaikan waktu rapat satgas itu, atau COVID itu. Ya,
sudah bagus sekali hubungannya dengan sinerginya dengan para puskesmas. Tapi di kami ada kendala. Apa kendalanya? Karena ini ada ketentuan bahwa itu harus ada izin orang tua. Ada sebagian orang tua yang tidak mengizinkan. Itu sudah saya sampaikan itu ke Pak Kedinkes itu. Nah, ini tentu tugas kita bersama-sama, kiranya juga untuk pendekatan secara sosiologis kepada para wali murid. Pentingnya tentang vaksin ini, bahwa ini adalah meyakinkan wali murid supaya dia memahami, mengerti. Ini ikhtiar, upaya ikhtiar itu, bahwa dengan masa seperti ini, tubuh kita harus mendapatkan vaksin dalam rangka untuk membangun imunitas, kekebalan dalam tubuh ini. Vaksin sekarang ini bukan obat, Bapak Ibu, betul. Ini bukan obat, tapi ini adalah untuk tindakan preventif agar tidak terjadi. Sebab data menunjukkan dari yang meninggal itu 86,9% itu adalah yang belum divaksin. Jadi ada yang sudah divaksin memang, nah tetapi mayoritasnya karena belum divaksin yang meninggal itu. Jadi kan ini tingkat ininya kan berarti tinggi, manfaat vaksin itu berarti tinggi. Bahkan kalau yang sakit, yang divaksin, vaksin lalu juga ada terkonfirmasi lagi, itu resistensi untuk sampai meninggal, itu sangat rendah sekali. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini data-data yang sekali lagi menunjukkan dari para ahli kesehatan atau dari pegawai kesehatan, instansi terkait yang berkompeten terkait dengan data-data ini. Jadi ini penting lah dalam vaksin. Jadi sudah sekarang kita booming lah ya, untuk vaksin itu dan seterusnya. Termasuk juga para, meskipun kita di madrasah ini yang berbasis pesantren, alhamdulillah ini sudah tervaksin, jalan lah. Yang terakhir saya menyaksikan vaksin di pesantren Darul Falah. Terus juga ada pesantren Darul Inayah. Ya, Pak kasih ya. Yang itu notabene juga ada siswa sanawiyah, siswa aliyah juga di situ. Bu pengawas tuh, saya dengan bu pengawas tuh di Darul Inayah itu di Cisarua. Kemudian juga di Sabilun Naja dan di beberapa tempat Al-Muqtariyah mungkin insya Allah tuh Al-Muqtariyah Cipatat, Pak Kiai Haji Ai. Kemudian juga Al-Islamiyah mungkin pada hari Senin apa Selasa lah. Udah, itu yang notabene Al-Islamiyah yang pesantren apa Aliyah Al-Huda itu ya. Dan seterusnya. Ini kan juga barang-barang. Ya santri ya juga siswa ya kita vaksin. Nah, Bapak Ibu para pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu para kepala madrasah, Pak Kasih. Nah, terkait dengan tadi protap terkait dengan tatap muka ini, PTM ini, maka tugas kita sekarang adalah sambil ini sedang digodok tentang aturan secara teknisnya, karena itu SKB 4 Menteri juga ujung-ujungnya diserahkan kepada daerah, maka kami juga di tingkat kabupaten sedang membahas bersama-sama juga dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, membahas aturan main, karena ini Satgas kecamatannya ini juga masih terus kita matangkan. Itu karena nanti kan izinnya kan dari Satgas kecamatan ya, Pak Kasih ya. Itu. Nah, ini Satgas kecamatannya juga sedang kita matangkan supaya nanti bisa memahami bagaimana untuk PTM ini. Sambil itu secara berjalan, saya mohon Bapak Ibu para kepala madrasah, aliyah, sanawiyah, MI, dan RA menyiapkan perangkat-perangkat itu. Menyiapkan termasuk juga administrasinya. Yang tadi Pak Kasih sudah sampaikan contoh terkait dengan, ini saya ulangi lagi, mungkin terkait dengan lembar checklist permohonan izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas. Pertama surat permohonan izin. Ya. Kemudian juga daftar periksa kesiapan PTM dari MAIS, dasarnya SKB 4 Menteri. Kemudian juga daftar verifikasi kesiapan PTM dari Bapak Ibu pengawas. Nah, ini Bapak Ibu pengawas. Kemudian surat rekomendasi PTM dari Satgas Covid tingkat kecamatan atau desa ini Pak Kasih, nanti makanya. Ini kalau untuk RA, nah ini. Mungkin kalau PAUD mungkin tingkat desa Pak Kasih. MI juga tingkat desa, makanya Pak Kasih tolong diperjelas lagi nanti nih. Kita sama-sama dengan Dinas Pendidikan. Ini apa RA juga tingkat kecamatan.
begitu ya, sampai tingkat desa, pamannya begitu RA. Kan nggak ada anak RA yang antar kecamatan nggak ada sekolahnya. Ada nggak Pak Kasih? Antar desa iya ya, antar kecamatan, pamannya ada nggak? Nggak ada kayaknya ya. Ada Pak. juga. Ada nggak anak RA yang pamannya RA-nya di RA Padalarang? Ada anak sekolahnya tuh dari Batu Jajar, dari Ciamplas, ada nggak yang begitu, Bapak Ibu? Nah, maksud saya seperti itu Pak, kasih jadi kaitan dengan itu. Nah, jadi itu tingkat RA nanti Satgas COVID-nya kecamatan apa desa setempat. Ini juga harus diperjelas Pak, kasih kaitan dengan surat edaran di SKB 4 Menterinya atau di edaran di Jenpendis lah, atau di surat edaran nanti yang kita rumuskan secara bersama-sama di tingkat kabupaten. Kemudian daftar pendidik tenaga pendidikan yang penerima vaksin. Nah, ini seperti ini. Ini apakah bisa nanti diwakili oleh kepala sekolah supaya nanti mudah? Kalau SKB ininya kan sih memang SKB 4 Menterinya harus malah dilampiri juga dengan sertifikat vaksinnya. Kemudian surat pernyataan orang tua komite. Nah, ini ada orang tua ada komite. Ya, itu dan seterusnya. Kemudian SK tim Satgas penanganan COVID di tingkat satuan pendidikan itu di madrasah. Bapak Ibu ngebentuk Satgas COVID itu. Ya, itu sudah ada itu Satgas COVID. Bapak Ibu ini sesuai dengan SKB 4 Menteri. Kemudian jadwal pembelajaran dan seterusnya. Nah, baik. Hal-hal yang seperti ini maksud saya secara administrasi dipenuhi dulu, ya. Dan ini nanti saya mohon, ini tugas khusus ini saya Bapak pengawas, Bapak Ibu pengawas, kan pengawas kan wilayah kecamatan ya Pak Kasih ya. Kecamatan Pak. Kecamatan. Ya. Saya mohon nanti Pak Ketua Pokcawas ini dan Pak Korwas masing-masing satuan pendidikan, Korwas MTS, Korwas MA, Korwas RAMI, tolong itu juga koordinasi dengan Satgas COVID kecamatan. Berkoordinasi dengan Satgas COVID kecamatan. Atau dengan UPTD. Kalau UPTD kan hanya membawahi ini saja, ya. SD ya. UPTD kita ada nggak UPTD di Dinas Pendidikan, UPTD kecamatan itu. Nah, saya kepengen Bapak pengawas MA ini langsung koordinasi dengan Satgas COVID kecamatan. Bila perlu nanti juga ngobrol dengan kepala KUA lah. Pak Kasih Pemba nanti kita sambungkan dengan kepala KUA. Ya, memang di kecamatan ini kepala KUA nggak masuk Satgas COVID sih. Itu yang saya tahu nggak masuk Satgas COVID, nggak masuk Satgas. Kalau di kabupaten saya kepala kantor masuk sebagai Satgas, anggota Satgas COVID. Itu. Nah, tapi bila perlu pamannya gitu, Bapak Ibu pengawas nanti ngobrol dengan Pak Kepala KUA supaya komunikasi dengan Satgas COVID di kecamatan, entah dengan Pak Sekcam, entah dengan Pak Camat, supaya kita nyambung untuk kemudahan nanti prosedur administrasinya. Itu. Ini untuk kemudahan administrasinya. Bapak Ibu para pengawas lah, saya mohon untuk nanti berkoordinasi dengan pihak kecamatan, Satgas COVID kecamatan. Nanti ngobrol dulu dengan Pak KUA lah. Kalau Pak KUA kan kawan kita, sahabat kita, saudara kita. Kalau kepala KUA, gitu ya. Ini Pak pengawas nanti ke KUA dulu. Nih, bila perlu nanti kita bakal surat tugas Pak Kasih. Ya Pak. Bakal surat tugas Bapak Ibu pengawas untuk kita berkoordinasi dengan para anggota Satgas COVID kecamatan di tingkat kecamatan. Supaya nanti membantu teman-teman para kepala madrasah untuk kaitan dengan rekomendasi atau izin yang dikeluarkan oleh Satgas COVID kecamatan itu. Jadi sebagai mediator, penghubung lah itu. Sebagai mediator, penghubung untuk terkait dengan itu. Bapak Ibu, para pengawas, para kepala madrasah, MTS, Madrasah Sanawiyah, Aliyah, dan MI serta kepala era yang saya hormati. Yang terakhir yang tentu saya sampaikan adalah terkait dengan pelaksanaan dari kesiapan kita. Saya mohon Bapak Ibu para kepala, mohon ini jangan diabaikan, jangan sepelekan, jangan di underestimate-kan. Saya waktu di Cisarua ada laporan ke saya Pak Camat. Cisarua itu Pak Kepala Kemenang katanya ini 2 minggu yang lalu sebetulnya.
Itu katanya ada MI, ini MI Bu pengawas ini Cisarua mana? Siapa tuh ya itu ya? Apa? Ini katanya yang masih menyelenggarakan pendidikan tatap muka. Nah, yang saya maksud kita bukan satu memang satu masalahnya takutnya memang terkonfirmasi nanti ke kita. Saya tidak mau Bapak Ibu ya akibat dari melanggar aturan tentang protokol kesehatan ini, lalu ketika terjadi klaster baru, nah kita malah semakin tersudutkan. Bapak Ibu kepala madrasah semakin tersudutkan. Jadi jangan ngambil resiko, maksud saya Bapak Ibu. Jangan mengambil resiko. Ya kalau aman sih, ya itu yang kita harapkan. Tapi ketika pas tidak amannya, lebih-lebih orang tua, nah ini saya mohon, saya wajib hukumnya melindungi jajaran saya. Maksud saya jajaran saya itu termasuk Bapak Ibu kepala madrasah, RA, para pengawas, itu kan jajaran saya. Wajib melindungi Bapak Ibu saya itu. Nah, ketika umpamanya terkonfirmasi, lalu informasinya setelah di tracking, ya, tracing dan di tracking itu karena setelah pembelajaran tatap muka, nah siapa? Kita yang disudutkan, Bapak Ibu kepala madrasah, kepala RA yang disudutkan. Itu. Nah, yang jadi masalah juga orang tua wali muridnya. Dia tidak menerima, bahkan menyalahkan. Ini yang saya tidak mau, Bapak Ibu sekalian, karena kita mengejar faktor untuk pelaksanaan proses pembelajaran ini. Saya mengerti betul bahwa sekarang pembelajaran ini sangat tidak efektif. Tapi bagaimana caranya agar tetap ini? Supaya hal-hal yang seperti ini yang harus kita jaga betul. Ya. Ini Pak Camat Cisarua, Pak saya ngomong begitu, termasuk juga Satpol PP itunya tuh Pak Dudi, Pak PD di Cisarua itu. Nah, waktu saya ke Darul Inayah itu, peresmian program vaksinasi pesantren itu. Ini saya bukan ngarang, tapi memang itu faktanya Pak Camat menyampaikan hal yang seperti itu ke saya. Nah, karena itu ketika ini pemainnya ada persetujuan dari wali murid, persetujuan dari komite, itu menjadi bumper kita Bapak Ibu. Pahami ya, saya lagi. Ketika ada persetujuan dari wali murid, dari komite, dari satgas, itu adalah bumper, tahu bumper ya. Jadi ketika ada benturan itu kan pasti bumper. Nah, dihalangi oleh bumper. Itu yang penting, hal-hal seperti itu. Saya memahami kondisi yang sangat sulit betul. Bahkan Bapak Ibu pernah mungkin dengar berita itu Pak pengawas, Bapak Ibu pengawas, Bapak kepala, itu ada guru di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bunuh diri, dia stres. Konon katanya penyelidikan sementara dia stres itu karena proses pembelajarannya daring, malu, jadi beban terus. Proses pembelajarannya daring. Nah, ini sampai bunuh diri itu guru. Nggak tahu motif yang sebenarnya apa, tapi yang muncul adalah itu karena stres dia bunuh diri karena proses pembelajaran daring. Gitu. Di media dimunculkannya kondisi yang seperti itu. Nah, nih saya juga ada yang menemukan di kabupaten lain daring ini kesempatan bagi guru. Usahalah, ngojek lah, apalah katanya begitu Pak Kasih. Nah, ini kesempatan bagi guru. Jadi daring dia kalau bisa daring terus jadi ngojek lah apa dan gitu. Nah, ini kan juga sudah tidak benar yang kondisi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pikir sementara itu nanti kalau ada pertanyaan nanti Anja, nanti host kita nanti bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Dan informasi tambahan lagi, saya mohon juga kaitan dengan penggunaan dana BOS dan dana BOPRA dalam kaitan dengan pencegahan COVID-19 agar dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada. Bapak Ibu jangan ragu kalau mau untuk penggunaan dana BOS, kalau untuk pandemik gunakan saja. Jangan ragu-ragu, ya dibagi betul dan jangan sampai nanti timbul persoalan. Saya ada kabar gembira Pak Kasih, sudah saya kirim juga ke Pak Kasih atau ke Anja itu. Ya, Kementerian Agama September akan mencairkan dana untuk apa tuh bahasanya tuh?
Insentif Oke. guru Yang non PNS. Non PNS, Pak. ya Insentif. apa namanya? Insentif. Insentif bagi guru non PNS. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku Bapak Ibu. Saya mohon itu bisa dicermati. Ya, Auji itu, Anja itu nanti teman-teman yang Dian siapa yang menangani tenaga pendidik dan kependidikan itu semuanya pendidik dan kependidikan ya masuk ya. Itu Ayah. Itu nanti siapa Aromi, Hendra ya, teman-teman ada di Penmed. Bapak Ibu pengawas tolong nanti dikawal itu. Nanti syarat dan ketuanya seperti apa? Menurut saya itu. Mudah-mudahan Kabupaten Bandung Barat mendapatkan keberkahan dari untuk memberikan penguatan terhadap proses kehidupan kita lah terkait dengan aspek di masa pandemik ini. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang terlewat, nanti mohon Pak Kasih bisa memperjelas dan memperdalam lagi. Dan insya Allah saya akan mengikuti terus ini kaitan dengan pandemik ini. Dan yang paling akhir sekali saya mohon jaga kesehatan kita ini dan laporan. Mohon nanti ini berapa? Terkumpul ada 467 ini. Berarti malam ini nanti ya sebelum ditutup kita bareng-bareng bersama untuk membuat laporan. Karena kita sekarang sudah dibayang-bayangi oleh nasional itu kita nomor 1. Provinsi Jawa Barat kita nomor 1, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala madrasah, kepala RA. Tapi dibayang-bayang terus oleh Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan lompat ini. Kita nasional juara 1. Nah, kita mengalahkan Kulon Progo apa dan seterusnya lah kabupaten di kota di Jogja itu ya. Jogja. Tapi sekarang Kuningan lompat. Di Kuningan nasionalnya kedua. Tapi bedanya tipis. Kemarin bedanya cuma 9.000. Saya nggak tahu 9.000. nih beberapa hari ini. Jangan-jangan kita kelewat nih, Sampai ya. hari ini belum ada update lagi, Pak. Belum ada update lagi ya. Betul kan kemarin begitu Terakhir ya. tanggal 23. Ya. Saya khawatir itu. Makanya ini mohon juga bisa jangan sampai nanti apa kelamaan kita jadi juara terus kita kadang-kadang terlena ini ya. Ya, dan seterusnya. Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang ininya terus tetap ditingkatkan lah. Saya mau stretching juga ini MyRes kita, Bapak Ibu, para pengawas. Nah, ini saya bicara MyRes ini. MyRes kita yang nominasi 50 Jawa Barat sama sekali KBB tidak masuk ini. Masya Allah. KBB tidak masuk. Ini siapa nih? Pak Kepala Kemenagnya yang kurang rewel begitu atau kasih penmadnya atau para pengawasnya ini, atau Bapak Ibu yang leha-leha. MyRes itu kaitan dengan aspek penelitian muda itu. Nih, insya Allah. Makanya saya nanti mau itulah khusus untuk yang sharing kita tentang MyRes untuk anak-anak muda ini kita dorong ini. Pak Kasih nanti ada narasumber kita, pokoknya siapa yang terkait dengan bagaimana sih cara teknik penelitian bagi peneliti muda ini. Kita kalah dengan yang lain, Banjar, Ciamis, Kota Bandung masuk, KBB yang biasa kita masuk, sekarang kita lewat. Untuk program MyRes. Mudah-mudahan nanti untuk yang KSM tingkat provinsi, ya Pak Kasih ya. Ya Pak. Saya tidak membedakan, pokoknya dari mana. Yang penting adalah siswa kita KBB mudah-mudahan bisa mengukur prestasi untuk tingkat provinsi bahkan sampai ke tingkat nasional. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya pikir ini Pak Kasih sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu para pengawas yang saya banggakan, semuanya tetap sehat, pengawas madrasah ini. Kemudian juga Bapak Ibu para kepala madrasah, baik itu RA, MI, MTS, MA, juga yang saya banggakan. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap kita istiqomah dalam berkhidmat kita di dunia pendidikan ini. Barangkali ini Pak Kasih yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau nanti kita diskusikan, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan ke saya nanti setelah penjelasan dari Pak Kasih atau dari AOJ, dari siapa lagi mungkin nanti narasumber atau yang sifat fasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang terhormat Pak Kepala Kantor yang sudah menyampaikan arahan dan juga bimbingan serta motivasinya bagi kita semua sehingga agenda kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan minggu ke depan dan seterusnya ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat dimudahkan serta mendapatkan langkah-langkah yang pasti untuk bisa mensukseskan semua program tersebut. Ada beberapa catatan yang kami tulis. Yang pertama terkait dengan persiapan PTM terbatas. Ini yang pertama adalah seluruh rangkaian persiapan agar dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apa yang sudah disampaikan dan juga yang sudah diinformasikan kepada Bapak Ibu semua, sehingga pada saat melaksanakan PTM terbatas ini tidak ada kendala dan juga hambatan. Ada beberapa ketentuan lain, terutama di minggu sekarang, di bulan sekarang ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan percepatan vaksinasi, sehingga data pendidik dan tenaga kependidikan pun ini harus semua sudah divaksin, dan juga kami minta data yang update siapa yang sudah dan yang belumnya, dan juga kalaupun yang belum ada kendala apa dan sebagainya itu sudah kami laksanakan. Dan juga untuk langkah-langkah persiapan usulan permohonan untuk izin dari Kementerian Agama yang terutama harus dilengkapi dengan rekomendasi dari pengawas bina, mohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada, dan juga format-format isian yang sudah ada. Dan juga ada yang terkait dengan tim gugus tugas tempat, baik itu kecamatan ataupun desa, mohon untuk bisa ditindaklanjutinya, dan sesuai arahan pimpinan tadi dimohon kepada para pengawas semuanya agar menjadi mediator dalam penyelesaian ataupun pengawalan penandatanganan rekomendasi untuk izin dari gugus tugas tempat, sehingga dengan adanya mediasi dari para pengawas diawali dengan komunikasi dari para pengawas, sehingga pada saat para kepala RA dan madrasah datang ke tim gugus tugas tersebut ini sudah mendapatkan informasi yang lengkap baik dari pengawas maupun dari para kepala RA dan madrasahnya, sehingga para tim gugus tugas pun itu sudah bisa mengerti apa yang diusulkan dan juga memahami daripada langkah-langkah kita untuk melaksanakan tatap muka tersebut. Dan juga jangan lupa untuk pengamanan dan juga keselamatan kita semua, jangan sampai kita melaksanakan tugas di lapangan, melaksanakan keinginan daripada orang tua dan juga keinginan daripada siswanya, sehingga kita dapat melaksanakan tatap muka, tetapi ada kendala-kendala yang dikhawatirkan terjadi pada saat pelaksanaannya, maka diharapkan izin atau persetujuan dari orang tua ini wajib ada, karena seandainya nanti ada terpapar ataupun hal-hal yang lainnya, maka kita sudah ada bemper, sudah ada izin daripada orang tua, sehingga kita tidak langsung mentok hal permasalahan tersebut kepada lembaga yang ada yang kita laksanakan. Dan juga Bapak dan Ibu jangan sampai pada saat pelaksanaan ini diragukan lagi bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini semua harus kerjasama antara para pengawas, para kepala RA dan madrasah serta guru serta semuanya, agar satu irama, satu formasi dan juga SOP yang dilaksanakan di para lingkungan madrasah pun ini harus diketahui oleh para orang tua. Jangan sampai orang tua tidak mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus disiapkan, langkah apa saja yang perlu dilaksanakan. Dan juga Bapak dan Ibu para kepala agar menginformasikan juga kepada seluruh guru yang ada di lingkungannya SOP-nya, bahwa dalam pelaksanaannya dari mulai datang, dari mulai pelaksanaan, dari mulai selesai dan juga pulang, dan
sampai dengan kembali lagi dijemput oleh orang tua itu agar semua satu irama, satu langkah, dan juga SOP-nya agar betul-betul dipahami dan diketahui oleh semua yang ada di lingkungan madrasah tersebut. Baik Bapak dan Ibu, itu yang perlu ditindaklanjuti dan dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu semua untuk bisa melaksanakannya, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti betul-betul sudah siap, sudah ready, dan semua kelengkapan administrasi yang disampaikan itu agar bisa terpenuhi. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya host langsung ke teknis atau bagaimana? Kami persilakan Paknya. Ada informasi yang lain? Ya Pak. Sebelum dilanjut nanti ke sesi tanya jawab terkait dengan tadi yang Pak Pauji sampaikan, yang poin persyaratan, yang poin 3 Pak, yang poin 2, yang daftar periksa kesiapan PTM dari EMIS, karena tadi Pak Pauji sudah menampilkan belum bisa dibawa kembali, namun katanya ada solusinya. Mohon para kepala madrasah, para kepala RA bisa menyimak sebentar nanti paparan Pak Pauzi tentang solusi bagaimana mendapatkan yang persyaratan yang pertama, yaitu daftar periksa kesiapan PTM. Mangga Pak Pauzi. Halo Pak Pauzi. Ya, Panja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati Pak Kasih Pendidikan Madrasah, yang saya hormati rekan-rekan JFU dan JFT di seksi PEN, yang saya hormati Pak Ketua Pokjawas dan para pengawas, para kepala madrasah negeri dan para kepala madrasah swasta. Saya akan menyampaikan sedikit saja menyambung yang barusan saya udah koordinasi dengan tim EMIS pusat terkait link daftar periksa yang bisa Bapak Ibu input. Mohon maaf, saya izin untuk share layar. Untuk melengkapi persyaratannya ini nih, bahwa setiap kepala satuan pendidikan itu berkewajiban memperbarui data pada daftar periksa atau memperbarui daftar periksa pada Kodik dan EMIS. Nah, dikarenakan daftar periksa pada EMIS sudah tidak difungsikan lagi karena EMIS sedang migrasi ke EMIS 4.0, nah maka alternatif lain yang bisa digunakan adalah kita bisa login ke daftar periksa atau halaman daftar periksa yang disediakan oleh Mendikbud, yaitu pertama sekolah.data.kemdikbud.go.id /kesiapan belajar. Nah, ini bisa digunakan juga. Ini tidak hanya bisa digunakan oleh sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga bisa digunakan oleh kita madrasah di bawah Kementerian Agama. Caranya silakan dibuka di browser yang ini nih, sekolah.data.kemdikbud.go.id /kesiapan belajar. Dicatat. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Ada home, dashboard, spasial, sampai dengan halaman login. Nah, bagaimana cara kita mengisi daftar kesiapan tersebut? Nah, caranya adalah dengan mengklik button yang ada di layar, yaitu PBM, button PBM dan kesiapan belajar. Tinggal saja di sini. Bentar. Masih muter. Nah, kita akan diarahkan ke halaman login. Halaman login daftar kesiapan PTM. Nah, bagaimana cara loginnya? Akunnya yang mana yang bisa digunakan? Nah, akunnya adalah yang biasa digunakan untuk login ke Verpal atau Perpal TIK atau Perpa SP. Nah, loginnya sama.
para kepala yang merangkap sebagai operator pasti akan tahunya apa akun untuk ini, yaitu menggunakan akun yang biasa digunakan untuk login ke Verpa APD. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan akun Verpa APD yang dimiliki oleh MI Cicangkang Hilir 2. Mohon izin punten Pak Nurjaman, saya akan menggunakan Nah, caranya begini, masukkan username-nya, kemudian password, lalu login. Nah, di sini akan muncul proses pembelajaran satuan pendidikan. Nah, data madrasah sudah muncul dengan otomatis berdasarkan data dari referensi Kemendikbud dari mulai NPSN sampai dengan provinsi. Nah, di sini ada muncul. Kemudian nama satuan pendidikan, ini Cicangkang 2, ini sesuai dengan yang tertera di NPSN. Nah, kemudian diarahkan ke sini ke pertanyaan, 2 pertanyaan awal. Yang pertama, proses pembelajaran dilaksanakan, dan kita pilih yang ini nih, PTM terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian dilanjutkan dengan kurikulum yang digunakan, kurikulum darurat. Nah, kemudian setelah itu langsung klik selanjutnya. Maka Anda akan diarahkan ke poin selanjutnya. Nah, di sini nih. Ini dengan daftar kesiapan atau daftar periksa pernah diverifikasi oleh para Bapak Ibu pada tahun lalu. Sama persis. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan. Gampang kok. Gampang. Kita tinggal login ke halaman yang tadi, yaitu sekolah.data.kemdikbud.go.id. Kemudian klik PBM dan kesiapan belajar pada halaman. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, setelah login akan muncul seperti ini. Itu barangkali yang bisa saya tambahkan untuk laporan atau pembaharuan daftar periksa kesiapan PTN terbatas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke host Pak Anjas Sugiarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uji. Selanjutnya mungkin Pak Kasih kita menyimak paparan dari pengawas yang akan diwakili oleh korwasnya masing-masing. Yang pertama dimulai dari Ketua Pokjawa sekaligus mewakili MTS karena Pak Korwas MTS Pak Haji Dede hari ini hadir tapi sedang beliau juga tidak fit, masih sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Mangga Pak Ketua Pokjawas, Pak Ucu. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala yang saya hormati, Pak Kasih beserta jajaran, Pak Rekan Pengawas dan para Kepala Parikde Madrasah dan RA. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya kalaulah pada keseluruhan di tingkat sanawiyah itu dari awal kita verifikasi itu sebenarnya sudah siap, cuman yang jadi masalah kemarin ditutup lagi. Ini yang perlu diinikan adalah ketegasan saja. Ketegasannya gini. Jadi tadi juga ada yang bertanya gimana Pak, atau harus ini lagi, proses lagi kapan kita akan ininya. Nah, ini harus ada ketegasannya. Kapan kita fixnya untuk PTM, apakah dalam 1 hari atau 2 hari ini atau misalnya minggu depan. Itu juga harus sebenarnya di tingkat sanawiyah itu sudah mempersiapkan dari dulu kan, sudah verifikasi terus. Saya kira untuk tingkat aliyah juga kalau tidak salah dulu sudah siap. Apalagi dari EDMI itu juga sudah. Nah, nanti untuk aliyah dan sanawiyah dan MI atau RA nanti disampaikan oleh Korwas masing-masing. Nah, saya kira
itu saja yang perlu di ini. Apakah misalnya kita bisa berjalan mulai hari Senin atau Selasa, kita mulai berjalan sambil mempersiapkan verifikasi atau itu persyaratan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Pokjawas. Pak Kasih, apa langsung ditanggapi atau dua Korwas lagi? Dua kalau biar sekaligus Pak. Oh ya, mangga Pak Korwas MA, Pak Didin. Halo, cek. Ya, cek Son. Siap. Jelas Pak? Siapa? Jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor, juga yang terhormat Bapak Kasih Penmad, host dan rekan-rekan semua. Untuk MA kita ada 6 pengawas ya, yang satu lagi sakit. Begini maksudnya, kita sudah bergerak dan memang sebagai sampel waktu tanggal 4 Juli kami sudah ke lapangan Pak dengan Satgas Covid dari puskesmas, ya terutama Cihamplas. Jadi kita sudah memeriksa daftar checklistnya dan itu sudah terdokumentasi. Hanya ada masalah sedikit Pak. Ketika sudah beres saya nanya ke petugasnya, Bu, ini kalau lihat dari fiknya kumaha? Ya nggak ada yang lolos Pak. Karena memang itu begitu. Contoh gini, satu WC itu harus minimal 20 anak ya. Jadi kalau dihitung secara rasio kayak ACC itu nggak bisa gitu. Artinya seperti itu ya kenyataannya. Tapi petugas itu pun memberikan solusi, Pak. Nanya kalau yang menentukan itu tergantung kepala sekolah dan madrasah dan yayasannya. Kalau memang mau betul-betul mau ya tolong dilengkapi dari mulai spanduk, masker itu harus dilengkapi sesuai dengan daftar list yang ada gitu ya. Jadi kami di puskesmas itu sudah ke lapangan dan sudah ada tercatat dan sudah disampaikan ke dinas dinas terkait ya di Ngamprah itu sudah oleh petugas dari puskesmas. Sebab memang Satgas Kecamatan itu dibantu oleh 3 orang petugas puskesmas. Itu ada 3 komponen Pak. 1 Kesling, 2 Promes dan UKS ya. Itu 3-tiganya memang membawa alat Pak, contoh untuk ruangan pencahayaan kegelapan itu betul-betul akurat gitu. Sehingga kami pun ya kita apa adanya aja, tapi dia memberi waktu silakan Pak lengkapi dulu sesuai dengan daftar ini. Itu mungkin beberapa kendala yang bukan kendala sih, laporan saja kepada Pak Penma dan juga Pak Kemendag bagaimana mensiasati, kalau bukan mensiasati artinya lihatnya seperti itu. Tapi kalau keinginan dari para orang tua yang sudah kami cek juga ada izinnya sudah lengkap, mereka orang tua hampir 100% ingin tatap muka gitu. Itu yang kami laporkan. Nah mungkin kami akan nanti berkoordinasi lagi dengan Satgas Kecamatan, terutama Cihamplas dan seluruh wilayah binasa itu, bagaimana sebaiknya ya dari daftar list itu saya akan minta disederhanakan lah. Jangan terlalu dipersulit gitu. Itu juga akan kami coba negokan Pak, supaya betul-betul standarnya memang standar yang nasional kan gitu ya, seperti itu. Itu mungkin, tapi insya Allah kami akan coba nego dengan juga dibantu dengan Pak KUA nanti Pak Penmad bisa menghubungkan dengan para kepala KUA supaya kami bisa didorong bersama-sama kepala KUA mendatangi Satgas Kecamatan. Itu aja mungkin. Itu mungkin sebagai laporannya ya. Insya Allah kita all out ya akan memperjuangkan semua madrasah baik tingkat MI, MTS, kalau MI ya tanggung jawab kami, untuk Korwas lainnya juga bersama-sama. Itu mungkin sebagai laporan Pak, sebagai laporan yang sudah kami lakukan di awal Juli 2021 kemarin. Nuhun, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mangga Pak Korwas MIRA, Pak Nanang. Cek Pak Nanang. Di mute Pak Nanang, masih mute. Di unmute Pak Nanang. Dibuka. Eta nu beureumna. Nu beureum. Mic dibuka Pak Nanang. Halo. Ketutupan. Iya. Saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati Bapak Kasih Penmad beserta jajarannya Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan para pelaku pendidikan. Mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu yang ada di Kabupaten Bandung Barat.
langsung saja Pak Kepala Kemenag dan Pak Kasih. Ini merupakan masukan dan mungkin juga nanti ada pertanyaan dari saya. Yang pertama terkait dengan konsolidasi kami di tingkat kecamatan itu, kalau apa yang disebutkan oleh tadi Pak Kepala Kemenag terkait dengan UPTD, saat ini di Kabupaten Bandung Barat sudah tidak ada lagi UPTD, tapi adalah koordinator yang rata-rata semua koordinatornya itu adalah para pengawas. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama terkait dengan wilayah Cisarua ya, tadi ada MI yang sudah melaksanakan tatap muka atau bagaimana, ini harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh kita semua terkait dengan tatap muka yang dilaksanakan oleh madrasah itu. Setelah saya keliling melihat dan lain sebagainya, itu sebetulnya yang banyak melaksanakan tatap muka itu bukan madrasah sebetulnya, tetapi SD-SD yang ada di jalan-jalan itu suka kelihatan sudah melaksanakan tatap muka. Bahkan di desa saya sendiri, ini di Kecamatan Sinangkarta, SD itu sudah bisa melaksanakan tatap muka. Tetapi yang di blow up sedemikian rupa, yang tatap muka itu adalah madrasah dan madrasah terus. Nah, ini harus disikapi oleh kita semua. Mungkin ada persaingan kompetitif terkait dengan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung Barat ya. Karena kami selalu menyarankan kepada semua kepala madrasah itu kita tidak boleh bersaing boleh bersaing secara finansial, tetapi kita harus bersaing secara kualitas itu. Kemudian Bapak Kasih dan Bapak Kepala Kemenag, ini perlu saya sampaikan juga terkait dengan persiapan PTM yang ada di madrasah itu. Kita sudah menyebarkan format jauh-jauh hari di tahun 2020, dan itu rata-rata, hampir rata-rata di setiap Kabupaten Bandung Barat itu semua orang tua menginginkan segera dilaksanakan tatap muka. Nah, akan tetapi kita ke pending dan lain sebagainya, sehingga sekarang ini mudah-mudahan kita berharap ini harus jadi di bulan September itu semua madrasah itu, karena ini kaitannya dengan kompetitif tadi. Ketika memang setelah saya analisa, kalau ada yang sekolah tatap muka itu otomatis itu akan naik itu Pak siswanya dan lain sebagainya kalau ada sekolah atau madrasah yang sudah tatap muka. Nah, ini saya mohon maaf Pak Kepala Kemenag dan juga Pak Kasih Madrasah, saya sudah start jauh-jauh hari. Ketika sebelum ada ini, kemarin itu ada beberapa madrasah, khususnya di wilayah binaan saya itu, karena sudah diizinkan oleh gugus tugas tingkat desa, saya sudah mencoba langsung datang ke sekolah tersebut atau ke madrasah tersebut, dan alhamdulillah itu gugus tugas sudah mengizinkan. Di Kecamatan Cilin itu ada 2 madrasah ya di desa Bongas, Budi Harja yang sudah diizinkan untuk bisa dilaksanakan tatap muka. Dan ketika saya lihat semua madrasah di wilayah binaan saya, MI, termasuk mungkin di wilayah Kecamatan Gunung Halu, Sinangkarta, itu hampir rata-rata sekarang ini semua madrasah itu sudah menginginkan tatap muka, akan tetapi mungkin kaitan dengan persyaratan ya, dari mulai 29 poin itu belum terpenuhi semua. Hanya saya menyarankan walaupun ini sudah ada izin dari, karena untuk bisa melaksanakan tatap muka itu harus ada SK Bupati ya, atau Wali Kota. Alhamdulillah SK-nya sudah turun. Nah, sementara saat ini tinggal kita mungkin wakil ketua gugus tugas, Bapak Kepala Kementerian Agama mengeksekusi sesegera mungkin dan
Kasih membuat surat tugas apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kemenag tadi untuk para pengawas di Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan verifikasi terkait dengan tatap muka ini. Karena ini menurut saya ini Pak Kasih dan Bapak Kepala Kemenag ini adalah taruhan ya. Karena kalau kita keduluan oleh sekolah, kita akan hancur. Kalau ini berhenti untuk madrasah itu sudah tidak ada tempat. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang maju ke depan itulah yang berhasil. Mereka yang mundur ke belakang itulah yang tertindas. Terima kasih Pak Kasih dan Bapak Kepala Kemenag. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mengambil pernyataan Pak Kemenag tiap acara baik di pesantren dan lain sebagainya, cuci tangan, pakai sabun sampai bersih. Sekian, mohon terima kasih. Terima kasih Pak Korwas MI dan RA. Pak Kasih Penmat tadi masing-masing Korwas termasuk yang MTS diwakili oleh Ketua Pokjawa sudah menyampaikan. Mangga Pak Kasih untuk bisa ditanggapi. Ya. Terima kasih. Saya gabungkan saja dari semua apa yang tadi disampaikan, baik itu Korwas Sanawiyah, Aliyah, dan juga Madrasah Ibtidaiyah dan RA. Pada intinya, seluruh pengawas, baik itu di jenjang MI, MTS, dan MA, itu semua sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang ditugaskan pada awal bulan Juni setelah adanya edaran untuk melakukan verifikasi lapangan. Maka itu semua sudah berjalan dan ada yang sudah melaksanakan dan sampai dengan hasil, tetapi dikarenakan ada PPKM darurat maka semuanya jadi terhenti. Dan sekarang kita mulai lagi untuk bisa dilaksanakan dan ada beberapa kendala yang disampaikan tadi terkait dengan beberapa persyaratan yang berat di dalam format isiannya itu sangat berat sekali untuk bisa dilaksanakan, tetapi solusi-solusi yang disampaikan oleh tim kesehatan dari gugus tugasnya mohon untuk bisa ditindaklanjuti, baik itu dari sisi informasi tentang kesiapan tatap muka, persiapan prokes maupun yang lain, mohon untuk bisa dilengkapi juga, dan juga informasi terkait dengan adanya madrasah yang diinformasikan itu sudah melakukan dan sudah melaksanakan tatap muka. Ini sebetulnya ada informasi juga bahwa di sekolah maupun itu sudah melaksanakan. Nah, ini mohon Bapak dan Ibu untuk bisa bijak dalam menyikapinya dan juga dapat menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga ada izin dari gugus tugas tempat itu yang lebih aman untuk bisa melaksanakan. Pak yang tadi disampaikan oleh Pak Korwas MI bahwa koordinasi dengan tim gugus tugas tempat diawali oleh para pengawasnya itu akan lebih mudah, lebih ringan apabila nanti para kepala madrasah datang untuk menyampaikan permohonan izinnya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kemenag bahwa nanti para pengawas akan diberikan surat tugas untuk melakukan koordinasi dengan tim gugus tugas, ini merupakan langkah jalan untuk bisa mengawal dalam proses perizinan dari tim gugus tugas, karena dikhawatirkan tim gugus tugas tempat itu dalam melaksanakan memberikan rekomendasinya kurang maksimal, maka kita perlu memberikan informasi dan juga bahan-bahan kepada mereka, meyakinkan kepada para tim gugus tugas, tidak hanya oleh para kepala madrasah tapi juga oleh tim mediator yaitu para pengawasnya, sehingga tim gugus tugas pun bisa memberikan rekomendasi dengan yakin dan juga tanpa ada kendala maupun yang lain-lainnya. Jadi saya berharap mudah-mudahan saja target di bulan September ini sudah ada yang bisa melaksanakan tatap muka,
dengan catatan seluruh kelengkapan administrasi mohon untuk segera ditindaklanjuti dan disampaikan ke Kementerian Agama, dan kami nanti akan melakukan proses untuk izin pelaksanaan tatap muka tersebut, sehingga di bulan September pun ini kalau proses yang pertama kali verifikasi lapangan itu sudah memenuhi syarat dan sekarang kita berkoordinasi dengan tim gugus tugas, dikawal langsung oleh para pengawas binanya dan sudah selesai dan diberikan rekomendasi, maka diharapkan di bulan September pun ini kita sudah bisa melaksanakan tatap muka dengan catatan syarat dan ketentuan itu sudah bisa dilengkapi. Itu gambaran yang perlu kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim verifikator dari para pengawas yang sudah melaksanakan verifikasinya yang bekerja sama dengan tim gugus tugas, sehingga langkah-langkah tersebut bisa dilaksanakan. Dan dimohon juga kepada seluruh kepala RA dan madrasah, jangan kendor, jangan ragu, dan tetap semangat untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang dipinta yang ada di dalam format isian yang harus dilengkapi. Nanti yang menentukan dan betul-betul ingin melaksanakan itu adalah para kepala madrasah, maka kita yakinkan dengan semaksimal mungkin kepada para tim gugus tugas tempat, sehingga mereka pun betul-betul yakin bahwa ini sudah menjadi kesiapan yang matang, yang maksimal dari para kepala madrasahnya. Itu yang perlu kami sampaikan dan perlu saya tanggapi terkait dengan pelaksanaannya, dan mohon kepada para pengawas pun bagi yang belum melaksanakan verifikasi pada bulan Juli karena terkendala dengan PPKM darurat, mohon diinventarisir, dicek ulang kembali madrasah mana saja yang belum dilakukan verifikasi, maka sekarang dengan para kepala madrasahnya untuk segera melengkapi persyaratannya dan nanti dilakukan verifikasi oleh para pengawas binanya, sehingga langkah-langkah untuk bisa melaksanakan tatap muka ini bisa segera terlaksana. Karena kemarin kita menunggu surat edaran dari Pak Bupati atau pemerintahan dari setempat, dan sekarang sudah keluar, dan sekarang kita action untuk bisa melaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang sudah kita siapkan. Itu yang perlu kami sampaikan, dan mohon izin Pak Kepala Kantor apabila ada tambahan terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh para pengawas, kami mohon izin untuk dapat menambahkannya, Pak. Pak Host, Pak Jah. Sepertinya Pak Kepala sedang ada masih belum bisa masuk di linknya. Silakan Pak Jah, lanjutkan agenda selanjutnya. Kita nanti disampaikan ke Pak Kepala Kantor apa yang tadi disampaikan oleh para korwas yang sudah dilampirkan ataupun yang dilaporkan tadi dari pengawas bina, baik itu korwas sanawiyah, korwas aliyah maupun korwas madrasah ibtidaiyah. Ya, Pak. Alhamdulillah Pak Kemenak sudah hadir. Siap. Pak Kepala, tadi sudah ada tanggapan dari para korwas, Pak, termasuk yang sanawiyah, karena Pak Korwasnya sedang sakit, diwakili oleh Pak Ketua Pokjawas. Ya. Jadi intinya memang semua pengawas sudah dari tahun kemarin 2020 juga sudah melaksanakan verifikasi. Ya. Cuman permasalahannya terkendala dengan beberapa persyaratan yang memang yang persyaratan pertama itu lebih rumit ya Pak Kasih dibanding yang sekarang. Pertama itu Pak, kemudian tadi juga dari Pak Ketua Pokjawas ada pertanyaan
kira-kira kapan mulai madrasah untuk bisa mengajukan izin ke kantor Kemenak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Anja, laku host. Terima kasih ya, saya akan langsung ya. Ya. Terima kasih Pak Ketua Pokjawas, para pengawas, semuanya yang saya hormati, Bapak Ibu, para Kepala Madrasah dan RA. Ya, terkait dengan itu kita bergerak bersama-sama. Pertama, arahan saya Bapak Ibu pengawas, coba sambil melengkapi data yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih, oleh Anja, oleh Aoji, melengkapi itu. Kalau sudah oke, silakan koordinasi ke tingkat kecamatan. Itu di level kecamatannya. Saya di level kabupaten dengan Pak Kasih juga kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Mulai besok kita Pak Kasih, kita bergerak. Jadi kita itu simultan, sama-sama kerja, ya sama-sama kerja kita di masing-masing level itu, Pak pengawas itu. Nah nanti laporkan ke Pak Kasih atau ke saya apa adanya. Contohnya, ini ternyata ini Satgas Kecamatan katanya masih arap-arap lah gitu, nah bahasa Sunda. Nah benar gitunya Pak Ismail ya, Pak Dade gitu ya, Pak pengawas yang saya lihat. Nah Pak Kasih ya gitu. Wah Pak, can jelas ya Pak. Dan nanti kita akan dorong tingkat kabupatennya berjabat gitu. Ini kalau pamannya ada yang seperti itu masalah koordinasinya. Tapi nanti tolong sampaikan ke Satgasnya betul-betul ngobrolnya pamannya dengan paling tidak kalau nggak dengan Pak Camat dengan Pak Sekcam lah pamannya begitu. Nanti seperti apa. Itu saja dulu. Ambil langkah lah kita koordinasi dan seperti itu. Karena kita bicara aturan, bawanya bawa aturan. SKB 4 Menteri itu yang kita bawa. Jadi jangan tidak bawa aturan karena kita ini kan penetapan ininya melalui Satgas Kecamatan, pamannya begitu. Nah, ditindaklanjuti dengan apa yang edaran Dirjen Pendis ya Pak Kasih ya, yang itu di dalam aturan itu kan juga ada edaran Pendis. Dari SK Dirjen Pendis itu menindaklanjuti aturan dari SKB 4 Menteri itu. Yang saya maksud dengan kaitan dengan itu adalah ini saya akan perlihatkan ada surat edaran Dirjen Pendis nomor B2459 yaitu B59 tahun 2021 tanggal 10 Agustus tentang penyelenggaraan pembelajaran di madrasah tahun pelajaran 2021 dan 2022 pada masa penerapan PPKM. Nah, maksud saya itu jadi bawa dasar aturannya terkait dengan itu, termasuk juga oleh Pak Kasih tadi disampaikan tentang di kolom lembar checklist itu juga ada surat rekomendasi yang terkait dengan ya itulah yang melengkapi dasar lah SKB 4 Menteri tindak lanjutnya dengan Dirjen Pendis itu kan, itu yang saya maksud. Kalau itu, nah kita berharap juga nanti Pak Kasih kita di level kabupaten ini kita lakukan percepatan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, itu ya supaya ini segera kita dorong lah, Bapak kita yang mendorong supaya nanti secara bersama-sama ini. Kalau nanti ada informasi lanjutan kita berikan ini. Jadi tugas kepala madrasah, kepala RA menyiapkan dokumen-dokumen itu, Nah, setelah itu selesai dokumen-dokumen itu serahkan ke Bapak Ibu pengawas bina, kan begitu ya, Pak Kasih ini, betul nggak ini kira-kira? Selesai itu terus berkoordinasi dengan para pengawas bina, konsultasi dengan para pengawas bina, Bapak Ibu itu, pengawas bina lakukan langkah koordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat kecamatan. Nah, kami di tingkat kabupaten untuk juga berkoordinasi tentang kesiapan atau bahkan ada edaran khusus terkait dengan proses pembukaan PTM ini. Nanti itunya nanti kita Pak Kasih, kita minta waktu
berapa ya, sampai ya paling lama 1 minggu inilah. Paling lama 1 minggu ini umpamanya begitu. Karena kita bersama-sama Pak, kita nggak mungkin membuka sendirian. Madrasah saya sudah sampaikan ke Pak Kasih juga. Kita nggak mungkin Pak Kasih membuka proses PTM ini sendiri. RA, MI, MTS, MA sendiri buka, nggak bisa. Karena di situ di regulasinya ini juga harus izin kepala daerah. Betapapun Pak Mendikbud Mas Nadiem Makarim itu sudah menyampaikan silakan di level 1, 2, 3 silakan buka. Tapi kan tergantung kecepatan dan akselerasi dari kebijakan di tingkat kepala daerahnya ini. Kan begitu ya. Nah, di kecepatan atau akselerasi dari kepala daerah kita di Kabupaten Bandung Barat ini. Makanya ya Pak Kasih kita sekarang yang ini ya didorong, kita mendorong sama-sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Nah, terkait juga dengan tentunya satu lagi dengan cabang dinas Kesehatan Pendidikan Provinsi yang kita di KBB dengan Cianjur itu. Wilayah 6, Pak. Kadang-kadang kalau itu makan Pak Kasih kita juga punya channel. Ya. Nah, itu kadang-kadang informasinya itu langsung dari provinsi untuk SMA SMK berat aja. Kita barang-barang lah gitu. Nah, ini saya pikir kalau itu masih kita bisa, karena sebetulnya Pak Gubernur kita Pak Ridwan Kamil juga ya segera kita persiapkan untuk PTM. Tapi syaratnya tenaga pendidikan dan siswanya harus sudah divaksin. Sudah seperti itu statement-statementnya sih begitu. Itu. Nah, saya pikir itu barangkali Pak Kasih Anja ya kaitan dengan pertanyaan dari Pak Ketua Pak Korwas atau Pak Ketua Pokjawas tadi katanya begitu. Jadi untuk yang teman-teman kita bergerak bersama-sama simultan, kami di kabupaten juga kita terus lakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kemudian juga teman-teman para pengawas juga berkoordinasi dengan Satgas Covid di tingkat kecamatan. Nanti informasinya seperti apa? Kita tes saja dulu. Gitu ya. Wah, ini belum ada namanya begitu ya. Sampaikan aja. Kalau belum ada setelah koordinasi dengan Pak Camat atau dengan Pak Sekcam, ternyata belum ada. Itu umpamanya begitu. Atau mungkin dengan Pak Dan Ramil atau mungkin dengan Pak Kapolsek karena itu termasuk anggota Satgas. Ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu para kepala madrasah juga menyiapkan dokumen-dokumen itu yang harus disiapkan. Nanti pada saatnya kita bisa satukan. Jangan lupa sambil menyiapkan dokumen itu dan seterusnya, tolong juga didata bagi guru, pendidik, dan tenaga kependidikan yang belum divaksin yang tadi saya sampaikan. Nanti kita ambil jalan keluarnya, Pak Kasih solusinya, nanti kita ikut sertakan di mana. Ya. Kecualikan yang komorbid itu yang ada punya penyertanya itu, penyakit penyertanya. Termasuk Bapak Ibu juga mohon para kepala madrasah Sanawiyah Aliyah ini khususnya karena yang usia di atas 12 tahun atau 12 tahun ke atas juga tentang data peserta didiknya yang sudah divaksin. Ini penting supaya nanti jangan sampai nanti pas kita mau sudah oke, tiba-tiba sifatnya kasuistis di beberapa madrasah kita yang ternyata belum dibolehkan karena siswanya belum divaksin sebagian besar, umpamanya begitu. Kan ini jadi kesenjangan juga nih Pak Kasih, Bapak Ibu pengawas ya, Bapak Ibu kepala, nanti umpamanya di Aliyah ini sudah buka, ini karena belum divaksin, belum boleh. Nah kan juga jadi kesenjangan, itu nggak bagus juga itu. Makanya kita nanti harus seperti apa secara bersama-sama. Saya pikir itu mungkin Pak Kasih Anja ya, Pak Ketua Pokjawas, para pengawas, mungkin apa jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maka ada yang lain barangkali? Terima kasih Pak Kepala. Terkait tadi yang Bapak Ibu para kepala madrasah, Bapak Ibu para pengawas terkait dengan surat dasar aturan tadi, kita sudah share di satu surat kan Pak Kepala. Untuk yang surat yang kemarin Bapak tangani kita udah gabung dengan SKB, Inmendagri, SC Bupati dan edaran dari Dirjen Pendis Pak. Jadi sudah lengkap 82 halaman kita sudah dalam satu file kan untuk bisa nanti pedoman bagi madrasah ketika mengajukan izin ke gugus tugas. Kemudian ini ada di chat Pak Kasih dari Pak Apendi MI Muslimin Golewang.
Terkait dengan surat pernyataan orang tua siswa atau komite, mohon ditegaskan apakah pernyataan tersebut tidak sebaiknya per orang tua siswa saja, mengingat hal ini ada hak laporan. Jadi maksudnya apakah harus orang tua atau komite itu Pak Kasih? Terkait dengan poin yang di lembar checklist, poin nomor 6 Pak, surat pernyataan orang tua atau komite, apakah itu wajib per orang tua atau gimana Pak? Ya, izin Pak Kepala untuk Itu menambahkan. porsinya Pak Kasih, silakan Pak Kasih Ya, itu. iya Pak. Untuk pernyataan dari orang tua atau komite, ini saya akan lebih melihat sisi fungsi daripada pernyataan tersebut itu akan lebih kuat dan lebih bisa menyelamatkan kita seandainya nanti ada hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan, maka akan lebih baik disiapkan pernyataan daripada orang tua supaya lebih kuat dan lebih nyaman kepada para kepala madrasah dalam pelaksanaan kegiatan PTM tersebut. Nah, nanti apabila sudah lengkap dengan pernyataan dari orang tua tersebut, maka para komite bisa menyatakan menyetujui dan mengizinkan itu atas dasar dari para orang tua. Ya, tidak mungkin kan komite pun memberikan pernyataan tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu kepada para orang tuanya. Jadi saya berharap akan lebih valid dan kuat serta lebih yakin kepada kita apabila itu dibuatkan surat pernyataan dari orang tua. Dan seandainya itu sudah lengkap dari orang tua, maka komite pun akan lebih yakin lagi bahwa ini sudah diberikan izin oleh para orang tua, maka komite pun akan bisa membuat untuk pernyataannya. Itu yang ingin kami sampaikan supaya pemanfaatan dari pernyataan tersebut ini bisa lebih maksimal. Terima kasih Pak. Barangkali ada yang lainnya. Kemudian yang kedua Pak Kasih dari MI Khairul Huda Cipatat, rekomnya buat MI yang tidak ada siswa dari luar desa, boleh dari desa rekomnya atau tetap harus dari kecamatan? Kalau siswanya itu hanya di lingkungan setempat, saya ngambil gambaran saja bahwa itu tidak mungkin ada masukan dari pihak-pihak dari tingkat ataupun dari luar. Saya bisa dicoba saja sama rekom dari tingkat desa supaya nanti kita bisa menggambarkan, karena di dalam suratnya pun itu kecamatan ada garis miring desa. Kita coba saja bagi yang warganya itu murni dari desa setempat, tidak ada siswa yang di luar daripada desa tersebut. Pak. Kemudian dari MTS Asauri Sindang Kerta, sebetulnya kalau merujuk SE Bupati KBB, berdasar SKB kita sudah bisa melaksanakan PTMT dengan melaksanakan prokes. Ini tidak langsung Kang, coba dibuat kembali suratnya, semua dasarnya sudah kami upload. Jadi tidak ujug-ujug surat edaran PLT Bupati ini membolehkan kita untuk melaksanakan tatap muka. Karena sudah jelas di SKB-nya, juga di SE Dirjen Pendis, di Inmendagri, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi saat kita melaksanakan PTMT. Jadi SE Bupati ini hanya salah satu syarat ya Pak Kasih untuk bisa melaksanakan PTMT. Tidak ujug-ujug ada SE Bupati, tiba-tiba bisa ujug-ujug PTMT, tapi hanya salah satu syarat untuk PTMT. Silakan, kami sudah share semua dokumen suratnya, tinggal dipelajari. Kemudian untuk poin 3 pada surat permohonan PTM Satgas Covid di lingkungan kami tidak memberikan surat rekom untuk melakukan PTM darurat. Apakah ada solusinya Pak jika Satgas Covid-nya tidak mengizinkan?
apa yang tadi dirancang oleh Pak Kepala Kantor, ya hal ini akan sudah tergambar seandainya nanti mungkin akan ada hal-hal yang tidak mengizinkan gitu. Makanya dicoba dengan melakukan pendekatan dan dimediasi oleh para pengawas bina, sehingga para pengawas bina bisa memberikan penjelasan dan juga para kepala madrasahnya bisa menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya supaya para tim gugus tugas pun bisa yakin untuk bisa memberikan izinnya. Kalaupun ternyata ada beberapa persyaratan yang belum lengkap pada saat itu, mungkin nanti ada solusi maupun langkah-langkah untuk bisa dilengkapi. Jadi apabila ada gugus tugas yang belum bisa mengizinkan setelah dilengkapi ataupun diberikan penjelasan oleh para tim pengawas pun, maka tadi Pak Kepala Kantor sampaikan saja terlebih dahulu ke Kepala Kantor untuk nanti bisa dikoordinasikan di tingkat kabupaten. Tetapi ini harus betul-betul sudah dilakukan upaya, baik itu oleh para kepala madrasahnya dan nanti upaya keduanya oleh tim para pengawas binanya. Kalau ternyata masih belum bisa memberikan dan juga ada alasan-alasan yang bisa diberikan penjelasannya, maka mereka pun nanti kita akan bawa informasinya ke tingkat kabupaten. Tetapi jawaban dari para tim gugus tugas yang tidak mengizinkan tersebut itu juga harus tertulis supaya kami pun nanti bisa menyampaikannya secara tertulis. Jangan sampai hanya lisan ini tidak mengizinkan gitu. Nanti kami pun menyampaikannya secara lisan unggul gitu. Jadi kita harus bisa membuat kalau memang ini belum bisa diberikan izin, mohon pernyataan tidak diberikannya juga secara tertulis dan juga ada alasan-alasan. Itu mungkin dari saya. Kemudian dari Baitur Rahim, Pak. Pernyataan orang tua sudah ada di Google Form yang kami buat. Apakah hasilnya di print out untuk jadi bukti dokumen atau harus dibuatkan surat pernyataan setiap orang tua satu-satu? Itu di Google Form yang sudah dibuatkan gitu ya. Tapi kalau madrasah, jadi madrasah sudah buat Google Form, Pak. Apakah dari Google Form-nya bisa langsung di print atau buat kembali gitu? Atau cukup yang Google Form saja? Gitu. Kita coba saja yang Google Form terlebih dahulu. Kalau ternyata dari hasil Google Form-nya itu masih perlu ditindaklanjuti, ya kita mungkin harus secara langsung untuk bisa dilengkapinya. Tapi kalau sudah yang ada saja terlebih dahulu supaya kita bisa cepat melakukan evaluasi dan juga validasi data-data dokumen-dokumen yang ada yang masuk tersebut. Kemudian Al-Muhtariyah 3, apakah salah satu syarat PTM terbatas siswa harus divaksin? Ini sudah jelas dari Al-Muhtariyah di lembar checklist yang kami minta itu tidak ada, sementara ini tidak ada syarat siswa. Jadi tadi udah di-share waktu Pak Uji menjelaskan, Pak Kepala menjelaskan, juga Pak Uji menjelaskan, termasuk Pak Kasdi, tentang 7 atau 6 dokumen persyaratan. Tidak ada terkait dengan siswa sudah divaksin. Ya, jadi terkait dengan siswa, kami tidak masukkan ke dalam persyaratan di dalam PTN tersebut karena kami pun tidak menerima surat secara khusus tentang siswa harus divaksin. Tapi itu ada informasi percepatan untuk vaksinasi untuk kelas 12 usia 12 tahun ke atas. Tapi untuk persyaratan, karena yang di bawah usia 12 kan masih belum dilakukan vaksinasi. Jadi kami tidak memasukkannya dan yang menjadikan fokus di vaksinasi adalah bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pak Uji, Pak Uji ya, halo Pak Pau. Ya, silakan. Pak Uji. Ya. Izin bertanya terkait bukti fisik pengisian daftar periksa kesiapan belajar Satuan Pendidikan pada link nu tadi, Pau. Bukti fisiknya? Bukti fisik, bukti fisik. Izin share ya.